Pada malam hari ini kita akan memulai meeting gabungan regional DKI Jakarta 1. Memang yang mengadakan meeting gabungan ini adalah ide kami dari LOF Grand Kelapa Gading. Tapi karena hari ini kita mengundang special guest yaitu Pak Dali, makanya kita mempunyai ide untuk mengadakan meeting gabungan agar kita semua dapat mendengar apa yang akan dibagikan oleh Pak Dali. Sebentar kita akan berdoa sebelum memulai acara kita. Saya persilakan Ibu Monica. Shalom, Bapak-bapak FGB Men yang ganteng-ganteng dan ibu-ibu LOF yang cantik-cantik. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh mengadakan acara gabungan. Jadi bapak-bapak biasa sendiri, ibu-ibu sendiri sekarang bersama-sama. Karena tema dari Full Gospel Businessman Fellowship Internasional pada tahun ini adalah Strong Family. Sehingga kita punya ide ya, kalau mau strong family harus roh, tubuh, dan jiwanya menyatu ya. Dan semoga acara pada malam hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih sering melayani bersama-sama. Dan acara malam hari ini sungguh sangat spesial karena kita akan dilayanin oleh Bapak Dali Sutanto yang mana menjadi National President pada saat ini ya, yang membuat FGB MFI sudah mengalami banyak kemajuan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk membuka acara ini. Haleluya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kita boleh ada acara gabungan antara FGB MFI dengan LOF, Tuhan Yesus. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau sendiri yang akan hadir di tengah-tengah kami, siap mengurapi setiap kami dan siap menjamah setiap kami ya Tuhan. Sehingga roh, tubuh, dan jiwa Bapak-bapak FGB MFI dan ibu-ibu LOF boleh disatukan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara secara bebas dan luar biasa. Sehingga acara ini sungguh merupakan acara yang spesial bagi-Mu sendiri. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Monica untuk doa dan sambutannya. Silakan Pak Dani. Habis ini kita acara apa ya? Selamat malam semuanya, Pak Dali, semuanya, Pak FGB Men, LOF ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sapa ya semua teman-teman dengan ya Ibu Lita ya menyambutnya. Kalau saya sapa dulu ya, FGB Men, be strong, be strong in the Lord. FGB Men. Nah, sekarang LOF. Ibu Lita, sekarang silakan. LOF, be strong in the Lord. LOF, yes, LOF dan Full Gospel Businessman, luar biasa. Kita punya salam Ibu Lita ya, salam orang-orang terbahagia di dunia. Jadi para ibu-ibu, bapak-bapak, wajahnya harus senyum ya, bahagia semua ya. Saya lihat sudah cantik-cantik semua ya, dan ya Ibu Lita ya, selama acara ini tentunya kita minta semua buka ya, semua video atau gambar dibuka ya, supaya betul sekali. Kita ada hadiahnya loh untuk pasangan yang on terus selama acara, membuka kamera dan satu device untuk berdua. Kita akan pilih pasangan yang terbaik. Jadi ibu-ibu yang belum ada pasangannya, tarik suaminya atau istrinya duduk di sampingnya. Tapi jangan suami orang, Pak. Enggak, istrinya sendiri dong atau suaminya. Ya, itu seperti Pak Tantri sudah bersama ya. Kemudian juga saya lihat juga sudah ada dari Pak Budiono juga sudah dengan istri. Wow. Ya. Pak Roy, Yola, kemudian yang lain mana nih? Ya, Ibu Willy, Pak Willy dan Bu Yanti.
Ya, jadi ibu, bapak-bapak yang masih belum punya istrinya atau pasangannya belum ada di samping, segera tarik ya. Ya, Ibu Lita segera tarik supaya Benar. bisa. Nah, seperti Bu Jenny dan Pak Haryadi itu sudah standby ya. Oke. Dari awal itu Pak, paling keren. Ya, ini acara yang luar biasa malam hari ini ya. Kita boleh berkolaborasi dengan LOF dan ya kita percaya bahwa acara kita pada malam hari ini sangat diberkati ya, Bu Lita ya. Amin. Amin. Kita akan mendapatkan rema yang luar biasa. Kita akan mendengar kesaksian yang luar biasa. Dan juga ada sedikit drama yang luar biasa yang akan membangkitkan kita. Wah, ada fragmen ya. Wah, yes, betul sekali. Biasa nih, ya. Nah, kita kita mendengarkan pujian dulu mungkin ya, Pak. Betul, pujiannya dari Pak Tansi dan Bu Yuli. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Tansi dan Ibu Yuli. Yuk, mari kita semua bernyanyi dengan sukacita. Kalau sukacita wajahnya semua senyum ya. Kata Pak Dali tadi udah jangan merengut gitu. Senyum semua. Kita nyanyi Anggur Baru, biarlah anggur baru selalu melimpah dalam keluarga kita semuanya.
Nah, keren banget. Kita menjadi semangat. Kita di-charge lagi dengan puji-pujian yang luar biasa. Thank you banget, Sis Juliet dan Bro Tan Sri yang telah membangkitkan semangat kita. Benar kan? Ya, Ibu Jadi- Rita, semua udah pada semangat ya. Pak Dali saya lihat juga sudah goyang-goyang dia tadi dia. Wow. Keren banget nih. Keren. Ya, jadi malam hari ini kalau nggak goyang itu rugi loh, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Benar sekali. Kita harus semangat terus. Harus semangat ya. Nah, malam hari ini Bu Lita, kita mau tahu nih ada tamu-tamu kita atau teman-teman kita yang datang di acara kita Zoom ini. Saya melihat sudah 51 ya. Ya, saya 51 juga sudah orang. lihat. Wow, 51 sudah ada orang, ya. 51. Itu lebih dari 51 orang loh, Pak. Itu kan ada yang Betul berdua. sekali. satu Dan device. termasuk Pak Budiono dari Jawa Tengah nih. Ya. Thank you loh, Pak Budiono. Ya, dari thank you. Pekalongan ya. Nah, inilah malam hari ini luar biasa ya. Apalagi dengan pembicaranya Pak Dali, ya NP kita. Waduh, kalau nggak datang rugi kita semua nih. Ya. Ya, ayo masih bisa ada waktu loh. Kita WA teman-teman kita ajak masuk ke sini, kita mendengarkan, kita berbagi, kita bersukacita bersama. Puji Tuhan ya. Selanjutnya kita mau Ya, apa ya, Pak? Dani, Ya. Dani ada Ibu Anita dari ujung pandang tuh Wah, dengan mana Ibu Wow. Anita? Coba tangannya diangkat supaya kita lihat. Wah, ya Bu Anita. Halo Bu Ya, Anita. shalom, Bu Anita Thank dari you ujung banget. pandang ya. Waduh. Jauh-jauh dari Palembang sudah join Amin. dengan kami, luar biasa. Puji Tuhan ya. Luar biasa malam hari ini ya. Ya, kita masih menunggu ya Bu Lita ya, teman-teman dari yang Benar. gabung dengan kita. Bagaimana kalau kita dengarkan lagu wajib kita nih? Lagu Yes. ya, lagu apa? Lagu Mars FGB5. Jadi tolong kalau lagunya diputar ya, itu semua harus ikut bernyanyi ya, harus bergoyang tuh. Ibu Acen aja udah mulai tuh. Saya lihat. Mungkin banyak dari sister atau brother yang belum pernah join dengan LOF ataupun Full Gospel. Nah, kita dengarkan nih Mars Full Gospel. Ayo kita Jadi pasangan kita laki bini bersama. laki bini kebanyakan. Ya, sebelum Di LOF sebelum dan laki di Full Gospel. saya putar lagunya, lagu Mars, mohon kerjasamanya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih terbuka, ya tolong di-mute supaya tidak mengganggu acara kita ya. Oke, Ibu Lita, kita dengarkan lagu ini, lagu Mars Oke, FGB5. siap. FGB Man, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. LOF, be strong in Be the Lord. strong in the Lord. Berjuang ujian, ketopong keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Ya jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MMI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MMI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan.
perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan. Wow, itu dia memacu adrenalin kita nih, Pak Dani. Keren banget, kita bersaksi untuk Tuhan ya semua brother and sister di sini. Iya, kita tadi sudah mendengarkan lagu Mars FGB Fine. Nah, tentu ya bagi bapak-bapak ibu yang baru bergabung di acara kita, tentu mau tahu ya apa sebetulnya FGB Fine ya dan LOF itu ya. Betul banget. Ya, Bu Lita ya. Jadi Betul supaya kita bagi yang member-member yang lama, terus visi misi ini kita sampaikan supaya mereka diingatkan kembali ya, dan khususnya juga yang bagi yang baru tentunya supaya mendapatkan pembekalan atau mendapatkan wawasan kenapa wadah Full Gospel atau FGBFI atau member Full Gospel bersama LOF itu melayani Tuhan pada malam hari ini ya. Oke, visi misi disampaikan oleh siapa, Bu Lita? Visi misi malam hari ini akan disampaikan oleh Pak Kelvin. Dipersilakan. Ini Pak Kelvin ini adalah Regional Vice President DKI 11 yang membawai chapter-chapter yang ada di Kelapa Gading ya. Jadi ada berapa chapter itu ya, Pak Kelvin? Ada berapa chapter, Pak Kelvin? Ada 9. 9 chapter ya. 9 chapter. Ya. Puji Tuhan. Ya, silakan Pak. Ya. Baik, semalam teman-teman semua yang ada kesempatan bisa hadir bersama-sama, itu adalah berkat dan puji Tuhan. Terutama terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya ingin sharing sedikit tentang visi misi daripada FGB MFI. FGB MFI ini adalah merupakan satu organisasi di mana foundernya adalah Demos Zakarian. Pak Demos ini sudah almarhum, beliau sekitar di tahun 1950-an, waktu itu di California, beliau terpanggil, di mana dia melihat pria-pria di marketplace pada waktu itu, ketemunya ada di marketplace, tetapi di dalam gereja kok sedikit begitu. Sehingga terpanggillah untuk melayani para pria-pria pada saat itu, dikumpulin lah. Nah, lalu dibentuklah satu perkumpulan yang hari ini kita katakan FGB MFI. Awal mulanya setelah dia kumpulin teman-temannya, berjalan waktu, dalam waktu yang nggak lama, perkumpulan ini yang hadir angkanya makin menurun. Pak Demos ini adalah seorang peternak kaya raya keturunan Armenia. Jadi dia hijrah dari Armenia ke Amerika. Tentu dengan kaya raya dia punya potensi ya, keuangan dan lain-lain. Namun seperti tadi disebut bahwa angkanya makin turun, sehingga dia coba akhirnya ada teman yang mengatakan bahwa ini pertemuan kurang hasilnya, lebih baik dibubarkan saja begitu. Namun sebelumnya itu dia ya berdoa pada Tuhan, diperlihatkanlah Tuhan bahwa pria-pria, dia doa ya, pria-pria di mana dilihat itu mukanya pucat, lesu, kemudian sebentar lagi karena pria-pria ini dilihat dari bumi yang lagi putar, pria ini jadinya bergairah dan semangat kembali. Nah, dengan inilah satu pandangan sehingga dia kembali lagi mulai aktif, dan dengan ada pertolongan dan dukungan daripada teman yang mana salah satu
itu pada saat itu memberikan dukungan nilai $1.000 ya, waktu itu sudah sangat besar. Dan datang lagi satu orang temannya yang jauh 300 mil bawa kendaraan pagi-pagi subuh nyampai di pertemuan itu, ya dia dikatakan bahwa dia diminta Tuhan untuk sumbangkan percetakan, di mana percetakan itu digunakan untuk mencetak majalah yang namanya Voice. Ya, sejak dari itu hari sampai hari ini majalah Voice itu tetap berjalan, tetap ada, sehingga dengan demikian kembali lagi aktif perkumpulan ini. Nah, mulai dari situ sampai hari ini sudah mendunia, sudah lebih dari 160 negara yang ada organisasi seperti ini. Nah, lalu FGB MFI itu sebetulnya apa sih? FGB MFI Full Gospel Businessman Fellowship International. Nah, jadi Full Gospel adalah yaitu percaya akan Alkitab dari awal Kejadian sampai Wahyu. Jadi semua punya keyakinan dan kepercayaan ya daripada member FGB adalah seperti itu. Kemudian Full Gospel Businessman. Businessman ini terdiri dari berbagai latar belakang pria-pria, bisa jadi pebisnis, bisa juga profesional, bisa juga birokrat, dan lain-lainnya, sehingga bisa berkumpul di dalam wadah ini. Full Gospel Businessman internasional ya. Nah, internasional ini yaitu tadi dikatakan mendunia. Jadi dimanapun ya, kita kalau menjadi anggota FGB MFI, kita bisa punya kesempatan ya, bisa berinteraksi, berkomunikasi satu sama lain di mana di belahan dunia ini. Inilah organisasi ini, sehingga sangat bermanfaat untuk setiap anggota yang di dalam organisasi tersebut. Nah, tujuannya di mana ini untuk adalah satu menjangkau ya para pria yang di marketplace, di mana mereka yang belum percaya ya bisa diajak untuk kembali percaya. Lalu kedua, di mana yang telah terhilang, lalu bisa kembali lagi bersama-sama melayani di wadah ini. Lalu ketiga, yaitu pria ini sebagai kepala rumah tangga. Nah, jadi kalau prianya yang sebagai kepala rumah tangga ini diselamatkan, keluarganya juga ikut diselamatkan. Nah, juga keluarga yang tadinya berantakan, itu bisa dipulihkan kembali. Dampaknya bukan saja pada keluarga dan juga pada masyarakat. Di mana kalau kita lihat masyarakat ya dengan kepercayaan yang teguh, bersandar pada Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, perintah Tuhan, masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang betul-betul akan menjadi beradab, yang bagus. Nah, dengan dampaknya masyarakat akan juga jadi pada negara. Jadi inilah FGB MFI, dan juga jangan lupa bahwa selain ini kita juga ada LOF ya untuk memberkati para ibu-ibu. Tambahkan lagi ada Young Movement, yaitu untuk anak-anak muda di mana di Indonesia begitu besar jumlahnya potensinya, sehingga mereka dijangkau bisa bersama-sama masuk di wadah ini, bertumbuh, belajar, dan bahkan belajar dari para senior-seniornya, dan menjadi berkat bagi masyarakat semakin luas. Jadi FGB MFI ini adalah suatu wadah di mana sangat menjadi berkat bagi orang banyak. Kiranya kalau ada teman-teman malam ini yang hadir bersama kita yang belum bergabung, kami mengajak supaya bisa ikut gabung. Nanti bisa hubungin dengan
teman-teman yang ada yang ngajak untuk hadir malam ini supaya bisa saling belajar, saling bertumbuh, dan saling memberkati. Inilah visi misi daripada FGB MFI. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Dani dan Ibu Ya, Lita. itu tadi Pak Kelvin. Jadi LOF punya peran mendampingi ya para suaminya ya. Betul. Ya, Bahkan betul. bisa mendukung lagi. Jadi bukan kita bersaing ya, tapi saling bekerja sama mendampingi suami supaya kita bisa menjangkau banyak jiwa ya. Betul sekali Amin. Pak Dani. Ya, terima kasih Pak Kelvin buat Terima Sama-sama. kasih Pak Kelvin. Sama-sama Ya. Tuhan berkati. Benar ya, sekali yang Pak Kelvin katakan, wanita LOF kita sebagai penolong, pendukung para suami kita dimanapun mereka berada. Kita pendoa, penolong, jadi kita harus kuat dan semangat terus. Selanjutnya apa Pak Dani? Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Kita akan menyaksikan peragaan dari fragmen ya. Dari siapa ini Bu Dita? Betul sekali, fragmen yang luar biasa, di mana kita akan melihat suatu fragmen di mana sedikit mengenai bagaimana suami mengajak bersatu dengan istri kita beribadah bersama dalam komunitas yang mengenal Tuhan. Fragmen ini akan dibawakan oleh tim daripada Ibu Hana. Kami Terima kasih. persilakan Ibu Hana dan tim, waktu dan tempat. Terima kasih waktunya untuk ibu-ibu semua yang luar biasa, untuk bapak-bapak yang luar biasa. Mari saya panggilkan teman-teman saya, Jung Juminten dan Butet. Ya. Oke, silakan Pak Dani untuk kita di spotlight. Ya, Bu Juminten belum dibuka ya. Video Ya. mana yang mana yang belum dibuka nih? Siapa lagi Bu Bu? Juminten kameranya Juminten dan belum Butet. Butet, tolong dibuka kameranya. Bu Juminten juga, ya. Ah, ini Bu Juminten sudah. Suaranya juga Bu. Juminten belum ya, Pak Butet belum ya? Mana Pak Butet? Ya, oke. Ya, saya akan mulai ya. Sudah semua. Oke. Butet. Butet belum ada ya? Butet belum ada. Mana? Juminten masih di mute. Juminten Ada Pak, masih di- Butet ada. Iya Bu, saya memang di mute dulu ya Bu. Bagian dari ceritanya nanti Bu. Oh, Butet udah nih, sebentar nih saya tampilkan ya. Oke, ya udah, komplit. Ya, silakan. Wah, sudah jam berapa? Aduh, sudah jam segini. Sebentar lagi saya akan ikut LOF. Kan suami saya yang ngajak saya ikut LOF. Tapi saya mesti izin suami saya dulu. Soalnya suami saya itu hari ini nggak bisa ikut itu full gospel yang laki-laki itu. Karena dia lagi ini lembur di kantor. Aku mau telepon dulu ah. Tet. Halo, Pap. Halo. Oh, Papi jadi lembur ya? Oh. Loh, untung loh, Pap. Kemarin itu kerjaannya sudah sebagian diberesin ya, Pap ya? Iya. Iya, Pap. Nanti jangan lupa suruh Ujang beli makanan, ya? Iya. Loh, kan Papi yang suruh aku ke LOF. Malam ini aku mau ke LOF. Oh ya, Pak. Aku mau ingetin si Jeng Juminten sama Butet, ya. Iya. Take care ya, Pak. Dah. Sudah selesai pamitan sama suami. Sekarang saya mau ingetin Juminten. Tet. Halo, Juminten. Halo Bu, aduh apa kabar Bu Broto? Nah, Lama enggak sampean piye to kabare to, Bu? Jeng, Bu? piye? Ya.
Anu Bu, waduh kebetulan Ibu tuh lagi telepon. Saya itu lagi pusing Bu, kepala saya cenut-cenut. Saya Loh. mau Lah kenapa toh Jeng? Kok kepala sampai cenut-cenut gitu? pokoknya banyak masalah Bu. Wes, Totet. Bentar Jeng, bentar. Ini Ya, ada ya, Bu. telepon dari Butet. Kita conference yuk, ya, conference ya. Bu ya, video call ya. Ya, yuk. Yuk. Halo Butet, halo. Halo, kita video call ya. Halo, kita ketemu. Kenapa telepon aku? Wah, Lagi masak ini. Iya. Lagi apa, Butet? Lagi masak. Oh. Kenapa kalian telepon teman-teman? Kangen ya. Iya. Saya itu mau ingetin kalian malam ini kan kita akan ada LOF. Ya, tapi tadi Jeng Juminten tadi mau cerita apa sih? Tadi kayaknya serius banget. Gimana ceritanya? Dia mah tukang curhat. Gitu Ya. Curhat terus dia. Ya. Kenapa kau Kak Juminten? Aku tuh ya kepalaku pusing 7 keliling semeleng golong komeng sandal goleng goleng wes kabeh. Wes aku sampai pusing ini kepala. Tahu enggak? Kenapa? Itu setiap hari suamiku ya cerewet. Wet. Kamu tahu enggak? Apa cerewetnya? Tiap hari saya itu diajakin itu tuh apa itu jenenge LOF. Apa kui? Yo aku toh. Wah Pak, aku tuh ya dibandingin sama wanita lain. Katanya wanita lain tuh sudah berubah jadi bijaksana, tunduk pada suami, tanggung jawab sama rumah tangga. Wong saya sudah melakukan semuanya loh Bu. Lainaan ngopi, shopping, arisan. Apa kui melu-melu wes? Itu apa? Kamu tahu enggak Butet atau Bu Broto? Tahu? Ini nih si Juminten ini nih bikin naik gulaku, naik sasakku. Udah baik-baik suami kau, ajak kau lebih rohani, kau lebih dekat sama Tuhan. Malah kau bilang lebih enak ngopi-ngopi, shopping-shopping. Udah gawat kau. Bertobatlah kau. Aku aja Juminten. Pusing juga aku ngajak suamiku supaya ikut. Udah naik sasakku sama dia. Udah aku bilang, kalau kau tidak lebih rohani daripada aku, bukannya aku tunduk sama kau, tapi aku akan nanduk nanti. Ku bilang. Aduh. Butet jadi kambing toh sekarang. Punya tanduk toh. Ya, jangan gitulah. Jadi harus Kalau kayak ngajak mana aku suami. Broto, kayak mana aku Bude Broto, cobalah dulu, ajarilah dulu aku supaya aku bisa Ya. ngajak suamiku. Gimana kalau ngajak suami jangan begitu, masa tanduk-tanduk aja suami. Nah, kui Nggak mau lah lihat begitu. malam Sikapnya begitu. Oh, Iya. itulah ya. Jadi aku Iya. harus lebih lemah lembut dia. Ya berubah Saya lah, mau dia berubah. ikut ya. Iya. Udah salah aku selama ini. Terima kasihlah Bu Broto. Memang Bu Broto ini selalu mengingatkan kita Juminten. Kita suka lari dari jalur. Kalau nggak ada Bu Broto yang mengingatkan kita, sudah gawat ini. Dulu itu apa? LOF itu apa? Coba diterangin toh ya. Dari Nah, itu ahlinya Bu Broto itu menjelaskan itu. Loh, ini loh, LOF itu ya, ini model full gospel tapi versi ceweknya. Jadi itu akan membuat para ibu-ibu itu untuk istri itu tunduk loh sama suami-suami. Ya kan? Nah, saya dulu kan kayak apa? Tetapi ketika saya ikut LOF, loh beda loh. Nanti tanya deh suami saya. Terus ya, kita bisa taat, bisa mengasihi suami dan mendukung. Suami kita ini kan leader, tahu nggak leader? Kita harus dukung dia. Kegiatannya di di full gospel yang cowok itu kita harus dukung. Kemudian juga kita ini dari cara hidup kita bisa menjadi kesaksian ya. Kemudian kita bisa memotivasi para wanita-wanita untuk ikut LOF ya. Kemudian bisa Suami gimana? Suami Bu Broto? suami-suami. Nah, kalau suami-suami ya saya percaya kalau mereka ikut itu full gospel itu yang namanya FGB, FMI itu, mereka berubah lah. Suami saya dulu kayak apa toh? Nah, sekarang kan juga sudah luar biasa mengasihi istri dan bulanannya tambah naik. aku wah puji Tuhan. Ya deh Bu Broto.
Ya, Aku mau lah aku, Bah. Lebih baiklah aku. ya Bu, ayo aku dandan sih ya. Ya, Sekarang ini lepaskanlah dulu sasakku ini ya. Biar Ya, ikut Juminten aku. cepetan, Iya, iya. Butet cepetan masaknya. Kita Iya. cepat masuk, ya. Iya, Oke iya. ya, aku tunggu Oke. ya. Ya, Dadah, Bu sama-sama kita Broto masak ya. dan Juminten sayang-sayangku. Dadah. Iya. Wow, dahsyat, Luar keren biasa ya. Fragmennya Pak. Wow, thank you ya Bu Hana. Sangat kreatif, sangat kreatif ya. Bu. Benar-benar sangat memberkati kita semua ini nih. Nah, itulah Full Gospel dan LOF saling mendukung. Ayo wanita-wanita ajak teman-temannya ya. Jangan lupa ke LOF. Sekarang ini enaknya Zoom loh, LOF. Jadi bisa ajak teman-temannya di luar kota pun bisa orang kita Zoom kok. Jadi di rumah saja kita bisa nge-Zoom. Ya betul nggak Pak Dani? Iya, makanya saya wah ini surprise juga ternyata di Zoom kita bisa buat seperti ini ya Ibu Lita ya. Bener, keren banget. FGB ini perlu nih chapter nih Pak Kelvin ya, Pak Dali ya. Ini seperti ini. Haleluya. Ya. Sangat menguatkan dan memberkati. Ya. Oke, acara berikutnya Ibu Lita. Yes, inilah juga salah satu acara yang kita tunggu-tunggu, di mana salah satu daripada acara Full Gospel ataupun LOF adalah mendengarkan kesaksian. Kesaksian dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan menguatkan kita. Ya, sebelum saya perkirakan malam ini, sebelum mendengarkan kesaksian Bu Lita, apakah ada amin? Amin. Amin. Ya. Selalu. Itulah Bro Amin Windoro ya, yang akan menyaksikan. Beliau ada sekarang ini sebagai nasional deputy daripada Air and Land Lift di nasional ya. Oke, kita akan tampilkan Pak sahabat kita Pak Amin Windoro ya. Ini merupakan orang yang luar biasa ya. Ini kalau nggak ada Pak Amin kayaknya FGB ini kurang afdol nih. Yes. Terima kasih. Wah, sobatku Dani Mande dan Ibu Yulita, terima kasih. Thank you. Oke, baiklah. Saya sapa dulu NT saya, Pak Dali. Dan salam orang-orang terbahagia di dunia. Tuhan memberkati. Malam hari ini saya mau bersaksi bagaimana ketika badai tsunami melanda dalam kehidupan keluarga kami. 7 tahun yang lalu, anak mantu saya kehilangan rumah tinggal, kehilangan mobil, bisnis karena sesuatu hal dengan orang tuanya itu. Pada malam itu, ya, tanpa berita, tiba-tiba datang ke rumah anak mantu cucu dengan tujuan memohon izin tinggal bersama kami. Ya, tentunya setelah menceritakan apa yang sedang terjadi. Nah, betapa terkejutnya malam itu kami menyambut mereka. Ketika itu saya ngomong sama anakku, yaitu Elis. Enggak ada. Rumah ini adalah rumah kalian. Kamar Elis sejak gadis pun belum pernah berubah. Dan kemanapun kalian, dan kapanpun kalian mau datang, pintu rumah ini selalu terbuka 24 jam buat kalian. Kami peluk mereka satu persatu dengan penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Sejak itu mereka tinggal bersama dengan kami dan tidak lama kemudian, ya beberapa bulan artinya, tiba-tiba cucu kedua kami dipanggil ke rumah Bapak di surga. Memang sih tidak mudah bagi kami hidup bersama dalam keluarga anak mantu yang memiliki kepahitan. Keluarga mereka trauma, merasa ketakutan,
kekhawatiran, kecemasan ada di benak mereka. Itu mungkin akan takut akan terulang kembali kejadian seperti ini. Mereka mau kemana? Gitu. Ya, berkat kasih karunia serta kemurahan daripada Tuhan, kami melayani anak mantu sesuai dengan tentunya arahan dan pimpinan Tuhan yang kami peroleh ya, dari firman Tuhan Galatia 5 ayat 22, yaitu mengenai buah roh yang memiliki 9 rasa. Apa aja? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kebaikan, kemurahan, ada kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Ya, mudah sekali diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Anak mantu cucu merasakan hadirat Allah di keluarga Amin Family ini. Dan pemulihan mulai terjadi sejak mereka mulai rajin ke gereja. Tapi kami selalu ingatkan, jangan melupakan ajaran Tuhan. Yaitu di dalam 1 Petrus 3:3, itu mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaknya kamu saling memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, setiap hari raya Imlek, kami ajarkan, hari ulang tahun orang tua mereka tiba, anak mantu datang, pai-pai kepada orang tua. Dengan tentunya bukan tangan kosong, membawa hadiah dan memberikan angpau. Tentunya dari kekurangan mereka. Nah, hari demi hari tidak terasa, tahu-tahu sudah 5 tahun kami laluin bersama dengan kebahagiaan. Karena cucu kami bertambah lagi, saudara. Nah, disinilah mereka bisa merasakan perbedaan. Mana yang mengasihi mereka itu? Dan kami pikir tidak baik kalau mereka terlalu lama mengandalkan kami sebagai orang tua. Karena mereka juga tidak pernah mandiri kalau mengandalkan ini. Jadi akhirnya saya sama istri, ayo Mi, kita sepakat, kita berseru kepada Tuhan, berdoa setiap hari. Terus menerus sampai sesuatu terjadi kepada mereka, kita sepakat. Tidak terasa bulan Maret tahun 2020 ada pandemi melanda Indonesia. Anak mantu kami kumpul serumah karena WFH. Pas bulan Nah, di situ kebetulan FGBMFI itu merilis program yang namanya Fit Come by Hearing atau disingkat FCBH ya. Itu program Breakthrough Family Life 40 Days. Yaitu mendengarkan firman dan merefleksikan dan mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam proses kehidupan kami. Kami mulai berdoa syafaat bagi bangsa dan negara.
saat itu. Nah, 40 hari kami selesaikan. Dan hari ke-50, tiba-tiba anak mantu saya memohon izin juga mau balik ke rumahnya sendiri di Karawaci setelah orang tua mereka mungkin mengizinkan kembali. Wah, puji Tuhan. Family breakthrough terjadi. Doa kami dijawab. Tuhan pulihkan anak dengan orang tua. Bisnis juga dipulihkan. Tuhan juga tambahkan cucu ketiga dan keempat bagi kami. Seperti Lukas 11 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau pulihkan, pemulihan daripada Allah itu sangat luar biasa. Kalau Tuhan mau pulihkan segala sesuatu, pasti secara kualitas akan lebih baik. Dan kuantitasnya, jangka waktunya akan lebih panjang. Itulah kesaksian singkat dari keluarga Amin Windoro. Tuhan memberkati, saya kembalikan kepada Bro Dani Mandi. Iya, puji Tuhan, kita beri aplaus buat Tuhan. Terima kasih Bro Amin yang sudah menyampaikan kesaksian yang luar biasa. Dan selanjutnya Bu Lita, kita dengarkan pujian ya. Ya, sekali kita akan memasuki firman. Sebelumnya kita dengar pujian ya Pak. Dari saudara kami, Juliet M. Tanstri. Oke. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini
Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara melalui Pak Dali Sutanto. Biar apa yang disampaikan menjadi rema bagi kami semua di sini. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Amin. Kami persilakan Pak Dali. Suaranya. Terima kasih Sis Yulita, terima kasih Bro Denny Mande, dan tentunya brother saya Pak Tan Sudono dan Ibu. Terima kasih banyak sudah memberkati kita semua. Selamat malam rekan-rekan, sahabat-sahabat, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. FGB Men. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. Amen. Jadi senang bisa bertemu dalam suasana penuh sukacita dalam acara meeting gabungan FGB, MFI, dan LOF Regional DKI 1. Nah, mungkin saya sedikit memperkenalkan diri saya. Saya lahir dari kota kecil, Kota Palu, 62 tahun yang lalu, dari keluarga sederhana. Saya sudah menikah, mempunyai seorang istri yang begitu mengasihi saya, dengan 2 anak dan 2 menantu, serta 5 cucu. Saya bergerak di bidang industri farmasi dan distribusi, dan saya berjemaat di gereja GBI Mawar Sarun, Jakarta. Terima kasih buat seluruh pengurus, ya ini istri saya, anak-anak saya, mantu saya. Lagi terima kasih buat seluruh pengurus di regional DKI 1. Terima kasih Bu Monika dan seluruh jajarannya. Terima kasih buat Pak Anton dan seluruh jajarannya. Topik pertemuan kita malam ini via Zoom adalah how to be a good leader. Bagaimana jadi pemimpin yang baik. Saya bersyukur diberi kepercayaan untuk membawa tema ini di satu sisi. Tetapi di sisi lain sebenarnya saya merasa bahwa banyak teman-teman yang lebih pantas atau mampu membawakan tema ini lebih baik. Ini mesti yang gampang-gampang mestinya Bu Monika kasih sama saya. Yang susah-susah kasih Pak Anton aja, Pak. Bu Monika. Jadi saya mohon maaf kalau dalam sharing saya nantinya saya bawa secara sederhana dan mohon dimaafkan kalau ada kekurangan di sana sini. Setiap kita, pria dan wanita, berpotensi menjadi pemimpin. Saya ulangi, setiap kita, pria dan wanita, berpotensi menjadi pemimpin atau pemimpin yang baik. Tapi garis bawahi, kita diminta atau kita memimpin atau kita jadi pemimpin yang bisa memberikan ketentraman, yang bisa memberikan rasa aman, bisa juga mengatur dan bisa juga menempatkan diri kita dimanapun kita berada. Seorang pemimpin selalu bicara moralitas dan karakter. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya pemimpin terbaik. Bahkan terbaik sepanjang masa. Dan dia berjanji
kepada kita semua. Orang-orang FGB Men dan LOF, dimanapun berada. Dia berjanji untuk kita dijadikan kepala bukan ekor. Naik bukan turun. Oleh karena itu, saya berdoa. Biar kita semua menjadi pemimpin yang disertai Tuhan. Dan kalau kita disertai Tuhan, pasti menjadi pemimpin atau kepemimpinan kita baik dan berkualitas Kristus. Sekali lagi topik kita malam ini, how to be a good leader. Sesungguhnya topik ini sangat luas cakupannya. Bagaikan kita menjeburkan diri ke dalam lautan yang tidak diketahui batas dan dalamnya. Mengapa saya katakan sangat luas cakupannya? Sebab bicara pemimpin dengan kepemimpinannya mencakup banyak hal. Sepertinya skop atau ruang lingkup, baik keluarga, lingkungan, kota, negara, bahkan dunia. Zaman yang berbeda seperti sekarang, zaman digital, jelas sangat berbeda dengan zaman-zaman yang lalu. Bicara subjek dan objek serta situasi, baik di pemerintahan, kantor, atau bisnis, termasuk pelayanan kita di FGB, MFI, dan LOF. Puluhan ribu buku telah ditulis di tiap-tiap zaman tentang pemimpin dan kepemimpinan yang menyoroti dari berbagai aspek dan pandangan dan menjadi mata kuliah penting di berbagai universitas. Malam ini mengingat waktu yang sangat terbatas. Sesuai dengan tema kita, saya ingin menyoroti bagaimana kita, khususnya FGB, MFI, dan LOF, untuk menjadi pemimpin yang baik di tengah keluarga dan dunia pelayanan. Oleh karena itu, yang menjadi sumber utama pembahasan adalah Alkitab. Firman Tuhan yang diberikan kepada manusia, yang kalau kita semua mau membaca, merenungkan, mengimani, dan melakukannya, akan merubah hidup kita. Orang lain yang melihat dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan pada akhirnya, mereka juga ingin seperti kita. Dan inilah yang kita cita-citakan semua. Kita menjadi pemimpin yang baik. Dengan waktu yang terbatas, saya tidak menyoroti semua hal tadi. Hanya sebagian yang saya anggap terpenting saja. Tentunya jika kita berbicara tentang pemimpin, apalagi pemimpin rohani, yang terpenting adalah bagaimana memberikan teladan hidup, di mana orang lain melihat kita, keluarga kita, bukan hanya berdasarkan omongan, retorika kita belaka. Memang menjadi pemimpin itu sangat mengundang hasrat dan keinginan. Mengapa? Karena seorang pemimpin dihormati, dieluk-elupkan. Apa saja yang dikatakan sepertinya orang-orang mengiyakan dengan penuh kekaguman. Itu pula yang diketahui oleh iblis ketika menawarkan bujukan atau cobaan kepada Tuhan Yesus. Pada awal pelayanannya, kekuasaan dan kenikmatan yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Anda penasaran? Silakan baca di Matius 1-14 dengan judul pencobaan di padang gurun. Dunia juga mencatat para pemimpin di berbagai negara dengan berbagai karakter mereka yang tercatat dalam sejarah.
dari kepemimpinan yang baik seperti Muhammad Gandhi, Nelson Mandela, sampai yang sangat jahat karena memerintah penganiayaan dan pembunuhan massal seperti Hitler. Kembali ke Alkitab, kita akan menyoroti beberapa hal yang saya anggap perlu kita ketahui. Laku pemimpin di FGB, MFI, maupun di LOF, dalam berbagai tingkat maupun di tengah keluarga. Mari kita membaca bagian ayat dari perikop tentang pemimpin yang terambil dari Injil Matius 23 ayat 10 sampai 12. Tolong Pak Dani Mandai bisa bantu baca ya. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Terima kasih Pak Dani Mandai. Jadi, baru saja kita baca perikop ini. Teguran Tuhan Yesus ini tentunya mengandung maksud yang dalam. Pertama, tidak ada seorang pun yang berhak untuk menepuk dada bersombong diri bahwa saya adalah pemimpin yang harus dihormati. Hanya Tuhan Yesus yang berhak untuk mengatakannya. Mengapa? Karena sesungguhnya hidup di dunia ini sementara dan kita semua atas usaha sendiri tidak berhak mendapat jaminan dan kepastian masuk surga, tempat kekekalan. Dan karena itulah hanya Tuhan Yesus yang berhak menyandang predikat pemimpin, karena dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, menebus dosa kita, para pengikutnya, dan mereka yang ditebusnya berhak masuk dan tinggal di surga kekekalan. Sekali lagi garis bawahi kata sombong. Pemimpin atau kepemimpinan yang baik harus menghindari yang namanya sombong atau tinggi hati. Jika kita mau jadi pemimpin yang baik, kita harus menghindari kata sombong atau tinggi hati. Seperti firman Tuhan katakan, atau sudah ingatkan kita, bahwa kesombongan atau tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi, sebesar apapun tantangannya, sebesar apapun badai kesusahan yang melanda kita, seperti sekarang ini, pemimpin yang baik harus hadapi dengan rasa syukur dan berjalan dalam kerendahan hati. Kita lihat juga di Mazmur 101, 5b, Matius 23 ayat 12. Saya ingin baca nih Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang berhasil, jangan melakukan kesombongan. Jangan kita tinggi hati. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Jadi ingat, tidak ada orang terlalu kaya, terlalu kuat, terlalu hebat. Tuhan tidak bisa rendahkan. Atau tidak ada orang yang terlalu miskin, terlalu susah, bahkan menderita, yang Tuhan tidak bisa angkat.
Jadi dosa pertama Adam dan Hawa adalah kesombongan. Dan mereka jatuh dalam kesombongan. Makanya kita para FGB Men dan LOF, kalau kita mau berhasil di dalam apapun yang kita kerjakan, di dalam pelayanan kita, di dalam bisnis kita, di dalam keluarga kita, ingat, jangan melakukan kesombongan. Jangan kita mempunyai tinggi hati. Karena kesombongan dan tinggi hati membawa atau merugikan buat kita. Kedua, barang siapa mau dianggap orang besar, bukan dengan cara bertepuk dada, dan mengatakan sayalah yang paling hebat. Justru Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah engkau melayani mereka yang menjadi pengikut. Artinya memperhatikan apa yang perlu ditolong dan dibantu. Ingat, kita diberkati dalam semua area kehidupan kita. Supaya kita juga bisa menolong, bisa membantu orang lain. Banyak di antara kita termasuk di dalam pelayanan, justru maunya dilayani, bukan melayani. Dan itu bertentangan dengan prinsip kepemimpinan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Makanya tidak heran banyak pengikut yang memuji di depan pemimpin yang sombong atau tinggi hati, namun di belakang mereka mengetukinya. Pemimpin bukan untuk dikagumi, pemimpin untuk dicintai karena mau melayani. Pemimpin yang baik harus melayani. Jadi ada istilah born to serve. Dilahirkan untuk melayani. Cara terbaik dari makna hidup adalah melakukan sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Berbagi kebaikan, cari nilai-nilai kekekalan. Cara terbaik melayani adalah melayani sesama kita. Para FGB Men, LOF, mari kita melayani orang-orang terdekat kita. Orang-orang di rumah, di kantor, di sekeliling kita. Kita melayani karena kita sudah punya contoh atau patron dari Tuhan Yesus. Ketiga, menjadi pemimpin atau teguran Yesus. Yang ketiga adalah apa yang jadi pemimpin yang baik, apa yang harus dia lakukan. Menjadi pemimpin berdasarkan kebutuhan dan panggilan Tuhan, seperti halnya Musa dan Yosua. Contoh yang paling mudah kita pelajari adalah kerendahan hati. Merendahkan diri di hadapan Tuhan yang mengangkat mereka menjadi tinggi di hadapan umat Israel. Tanpa mereka sendiri meninggikan diri. Semakin mereka merendahkan diri, semakin Tuhan mengangkatnya. Ya, kembali lagi, baca Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, jadi kerendahan hati, dua tawarir ini juga gitu. Atau saya ini dulu ya, nanti ya, bentar ya. Kerendahan hati membuka tingkap-tingkap langit untuk jadi pemimpin yang baik dan diberkati. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang berhasil, kita harus berjalan di dalam
koridor kerendahan hati. Saat kita berjalan di dalam kerendahan hati, tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan untuk kita, supaya kita jadi pemimpin yang baik dan diberkati. Rendah hati juga menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan. Siapa diri kita sebelum ini? Jangan lupa, kalau kita bisa jadi pemimpin yang baik seperti sekarang ini, karena Tuhan. Kalau kita lihat gaya memenuhi mimpi dan berkembang. 2, janji ya, anak itu Abraham, Musa, janji ya. Yosua mendampingi Tuhan setelah Musa. Maaf ya, ada yang bocor ya. Ada yang bocor. Para nabi mengenai masa depan. Yang itu di mute ya, yang masih buka. Anak Yesus merupakan visi dan misinya. Bentar. Ya sudah. Terus pada hari Pentakosta. Siapa lagi tolong Bu Lita diperhatiin itu. Ini saya lagi. Ya, ada yang masih buka. Kitab Wahyu berisi visi tentang akhir zaman. Sebentar ya. Ini ya sebentar saya matikan yang lain. Ibu Yosefin juga saya udah matikan. Oke, Pak Dali, udah. Oke, ya. Jadi kita jangan lupa kalau kita bisa jadi pemimpin yang baik seperti sekarang ini karena Tuhan. Ya, ditawari 2 ayat 26 sampai 3 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia merubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Jadi sekali lagi kita jadi pemimpin yang baik, kita harus menyadari semua karena Tuhan. Karena ada orang-orang yang berjasa untuk kita. Makanya kita tidak boleh berpaling kepada mereka. Berjalanlah di dalam kepemimpinan yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau kita kerjakan untuk menyenangkan hati Dia dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita berubah setelah sukses atau jadi pemimpin yang baik. Keempat, kata ini terakhir nih. Keempat, teguran Tuhan Yesus adalah apa? Kalau kita mau jadi pemimpin yang baik, keempat adalah satu kata dengan perbuatan. Dapat dipegang dan jadi tumpuan. Sekali lagi, satu kata dengan perbuatan. Kata-katanya dapat dipegang dan dijadikan tumpuan. Bukan lain di depan, lain di belakang. Kata-katanya dapat dipegang karena bukan sekedar gong yang berbunyi nyaring. Dengan kata lain, memberikan keteladanan tanpa perlu memerintah. Orang-orang yang dipimpin harus menghormati dia. Hormat dalam kekaguman akan datang dengan sendirinya, bukan paksaan seperti pada zaman Nebukadnezar. Hidup kita harus menjadi terang. Karena terang itu menjadi harapan dalam kegelapan. 1 Timotius 4:12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini berlaku untuk kita semua, bukan hanya bagi orang-orang muda. Ini ayat ini sering dikupas, banyak dibicarakan waktu saat berbicara kepada orang muda. Padahal ayat ini berlaku untuk kita semua. Kalau kita jadi teladan, maka posisi kita tinggi. Sekali lagi, kalau kita menjadi teladan, baik di dalam rumah tangga maupun usaha,
di dalam pekerjaan kita, di dalam kantor, di dalam apapun kehidupan. Kalau kita menjadi teladan, maka posisi kita akan tinggi. Tapi kalau kita nggak punya teladan, orang akan lihat kita. Orang Batak bilang, look down. Kalau orang Manado bilang, bocai, katanya gitu ya. Jadi nggak dihargai kita. Kalau di atas secara natural, dihormati. Kalau nggak punya teladan, nggak dihormati. Dengan keteladanan, orang bisa atau kita bisa look up. Keteladanan harus bisa dilihat. Sekali lagi, keteladanan harus bisa dilihat. Kita para FGB Men dan LOF harus menjadi teladan buat semua orang, bukan saja di dalam rumah kita, di dalam kantor kita, dimanapun harus menjadi teladan, cerminan dari teladan yang sempurna yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus. Itu setidaknya yang dapat kita renungkan dari kata-kata Tuhan Yesus tentang kepemimpinan. Jika seorang pemimpin melakukan, maka Tuhan sendiri yang akan meninggikan dia. Sekali lagi, dan jika seorang pemimpin melakukannya, maka Tuhan sendiri yang akan meninggikan dia. Dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tema kita di tahun kedua, tahun transformasi, adalah Strong Family and Ministry Life. Apakah faktor kepemimpinan juga berlaku? Tentu saja. Bayangkan jika suami atau ayah menjalankan prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa istri dan anak-anak dengan penuh sukacita mengagumi suami dan ayah mereka. Dan orang atau keluarga lain melihat sambil berkata, puji Tuhan, keluarga ini sangat bahagia dan penuh sukacita. Dan melalui keteladanan hidup mereka, Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan tentunya mereka ingin juga mengalami dan merasakan kehidupan yang bahagia. Mereka akan lebih terbuka untuk menerima Kristus bagi pribadi dan keluarga mereka. Bacalah firman Tuhan dan teman-teman sekalian akan belajar lebih banyak lagi dari berbagai tokoh pria maupun wanita seperti Esther dan Deborah yang dipilih dan dipanggil Tuhan untuk melaksanakan tugas mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat buat regional DKI 1, selalu maju dan jadi pemimpin yang disukai, yang disenangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih banyak Pak Dali atas firman-Nya yang luar biasa. Dari sini kita belajar how to be a good leader, yaitu kita janganlah pernah sombong, hendaklah kita selalu melayani satu dengan yang lainnya, hendaklah kita menjadi seorang yang rendah hati, dan hendaklah kita menjadi teladan bagi sekitar kita. Wow, keren banget ya Pak Dani. Keren, ini makanya jadi semua yang sudah dengar ini melakukan apa yang disampaikan oleh Pak Dali ya. Amin, pasti. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya kita foto dulu yuk Pak Dani. Oh, foto ya. Oke nih, semua baik. Sebentar. Ya, semua. Tolong semua dibuka. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kamera ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang cantik dan ganteng. Ya, ini selamat malam Pak Anton Widodo, RP kita nih ya. Pak Anton, kepalanya diangkat. Malam. Ya, Terima kasih kepalanya Pak diangkat. Dali Susanto. Terima kasih Pak NP kita ini. Thank you. Biasa. Ya. Oke, halaman 1 dulu ya, kita foto ya. Oke, halaman 1. Ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1,
2, 3. Masih banyak nih, halaman 1 belum dibuka nih. Waduh. Halaman 2, mana ibu-ibu? Ya, semua pasang wajahnya. Ya, yang pasangan tolong dekat-dekat sama pasangannya ya. Yang mesra, kalau perlu digandeng, dipeluk gitu ya. Biar dapat hadiah ya, Pak. Biar dapat hadiah, ayo. Saya lihat nih, ayo. Ibu Rina, Pak Abraham Lim, ya dirangkul. Nah ini, Brother Joel, semua yang itu di halaman 2, rangkul istrinya, ayo. Halaman 3, oke, 1, 2, 3. Selamat malam Pak Jinhat, sudah ada dengan kita ya. Malam Pak Dani. Aduh, puji Tuhan. Ya. Dengan Ibu tuh, dengan Ibu Rosella. Iya. Betul. Selamat malam. Dengan Pak Anton. Pak Jenhan sama Ibu Rosella. Welcome. Siap, Bos. Welcome. Siap, Pak Monitor. Yes. Ya, malam Pak Dani. Ya. Selanjutnya kita mau tampilkan mungkin pengumuman ya Pak Dani. Oke ya, jadi untuk karena ini LOF, untuk acara LOF bulan depan. Bulan depan ya, itu kapan itu Bu Lita? Tanggal 24 Maret. Kita setiap Kamis minggu keempat selalu. Jam 7 malam. Ayo para suami, ajak istrinya ke LOF. Pasti menjadi berkat dan mau kan istrinya diubahkan? Ayo join para suami, istri-istrinya. Ajak ke LOF dimanapun berada. Ibu Lita, topiknya menarik ini ya, sesuai dengan situasi saat ini ya. Yes, ya, benar sekali. Benar sekali tentang coronavirus ya. Yes, bulan depan kita akan membahas tentang coronavirus. Mungkin kita banyak yang penasaran apa itu coronavirus, lebih jelasnya gitu. Dan juga mungkin bagaimana pencegahannya. Sampai saat ini Omikron juga masih merajalela. Nah, kita perlu tahu lebih jauh lagi. Kita akan mencari narasumbernya. Mungkin nanti kita bisa talk show nanti. Kita akan berbicara lebih jelas tentang coronavirus. Ayo, bapak-bapak juga boleh join loh. Bapak-bapak boleh join kan ya? Boleh Bapak juga lah. ya. Ini kan temanya umum. Jadi semua ingin tahu situasi saat ini. Kamis tanggal 24 Maret. Jam 7 malam by Zoom juga kembali. Jangan lupa ya semua, ajak teman-temannya lebih-lebih lagi. Selanjutnya kami persilahkan Bapak kami yang terkasih yaitu Pak Anton Widodo untuk memberikan sedikit kata sambutan. Ya, silakan Pak Anton. Kata sambutannya apa ya? Saya mengucap syukur nih karena Pak Dali, brother kita yang tidak asing untuk DKI 1, ya luar biasa. Kita semua diingatkan bahwa karena kita ini orang bisnis ya, memang bukan penyakit sih, artinya kebanggaan kita suka meninggikan bagaimana kita sukses bisnis, kita sukses dalam keuangan, dan biarlah pada malam hari ini kita diingatkan kembali supaya ya makin kita tinggi seperti ilmu padi lah, kita makin menunduk dan kita percaya bahwa malam hari ini sekali lagi Pak Dali terima kasih, Pak Amin juga tadi mainnya luar biasa, Ibu Yulian dengan Pak Tansri, luar biasa pasangan yang tidak pernah lepas ya, saya lihat menyanyikan lagu sama-sama, sering kirim rekamannya ke saya, terima kasih. Juga tidak lupa MC yang luar biasa pada malam hari ini, Pak Dani dan Ibu Lita. Bu Lita yang luar biasa, saya lihat juga Pak Yakob juga hadir, terima kasih. Dan juga tentunya Bu Monika dan Bu Yunisara yang di DKI 1 ini ada 2 LOF, dan sebentar lagi kita berdoa untuk LOF Youth ya, yang di bawah Ibu Sarah, semoga nanti Ibu Yeni dan Pak Aryadi sebagai lesong, ya Pak Hardi lesong LOF, berdoa untuk youth-nya supaya juga mengalami multiplikasi, dan family, tadi katakan strong family, family kita makin kuat, dan supaya pelayanan kita tanpa didukung dengan keluarga, kita akan tidak solid. Ya, terima kasih, itu sekilas rasa terima kasih kami, juga teman-teman ibu-ibu yang saya nggak bisa sebutin, banyak sekali. Saya lihat
senior-senior dari ibu-ibu maupun para leader di DKI 1. Terima kasih Pak Kelvin yang membawakan visi misi dan lain-lain. Itu Bu Lita itu sambutan. Ya, jadi Pak Anton boleh sering-sering ya LOF ngadain acara bersama-sama gabungan dengan chapter-chapter atau DKI 1 ya. Amin. Amin. Ya. Tadi saya jam 5:30 itu ketemu RVP Pak Yance. Mungkin Pak Yance dari luar kota. Saya tadi mengharap juga bisa bergabung. Ya semoga dengan istrinya bisa bergabung di bulan depan ya. Tadi saya juga agak terlambat, saya dari kendaraan dari Sport Club. Ya semoga Pak Dhani ya LOF bisa makin maju. Saya lihat nih LOF lebih canggih nih kalau ngadain Zoom maupun dulu onsite ya. Lebih banyak ya. Semoga memang bapak-bapak perlu bergabung ini nanti kalau Pak Dhani kita ngadain. Kalau pandemi sudah reda, kita bikin outreach yang besar. Ya, outreach yang besar bersama ibu-ibu. Itu bagus sekali Pak Dhani usulannya. Oke, buat semua yang hadir, nanti sebelum Pak Anton nanti menutup dengan doa, kita masih ingatkan bahwa nanti setelah Pak Anton tutup dengan doa, masih ada pengumuman tentang siapa pemenangnya pasangan terbaik. Jadi pasangan-pasangan yang terbaik jangan meninggalkan Zoom ini karena para juri sedang menilai ini ya. Jadi dan juga supaya duduknya lebih rapat gitu ya. Oke, Pak Anton silakan menutupkan acara kita dengan doa. Ya, sebelum saya doa saya lupa ada ibu-ibu LOF yang dari luar DKI 1, ada Bu Indah, saya ada Ria dan dari Bandung. Welcome ya, sudah berpartisipasi, join dengan kami. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pada malam hari ini Tuhan. Ibu-ibu LOF yang begitu rindu untuk membantu kami bapak-bapak Tuhan. Biar dalam keluarga kami makin solid. Dan Kau juga memberkati Tuhan ibu-ibu ini dengan acara yang bukan hanya luar biasa, yang lebih baik, tapi biar ibu-ibu boleh membuat satu harmoni di dalam keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami dalam keluarga yang bersatu, maka FGB akan mengalami multiplikasi yang lebih baik, mengalami satu reformasi yang lebih baik Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, sekali lagi kami panjatkan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Anton, Bu Lita. Kita masuk acara yang ditunggu-tunggu. Betul sekali, Pak Dhani. Ini dia acara yang kita tunggu-tunggu. Siapakah pasangan yang terbaik minggu ini dalam bulan ini? Wow, kami para juri tadi sudah memperhatikan. Luar biasa. Duduk berdampingan, ada yang begitu mesra. Wow, jadi ini dia Pak Dhani. Kriterianya Bu Lita ya. Kriterianya yaitu kameranya on terus selama acara, terus mereka satu device untuk berdua dan juga mungkin waktu masuknya on time waktu sejak kita mulai. Itu saja pasti kriterianya. Tim juri sudah siap ya, sudah mempersiapkan pemenangnya ya. Ya, inilah Pak. Bisa ditampilkan pemenangnya. Selamat loh untuk para pasangan yang terbaik untuk pemenangnya siapa? Bisa diumumkan, Bu? Pemenangnya pertama adalah tadi saya sudah kirim. Sebentar, yaitu adalah yang pertama adalah device dengan nama Pak Stephen K. Stephen Ku, ya mana nih? Pak Stephen Ku masih ada? Ya, Pak Stephen. Ini. Coba di wajahnya ditampilkan. Ya udah nih, Pak Stephen mana istrinya? Istrinya menghilang ya Pak? Oh, kamu menghilang? Hadiahnya apa dong dia? Nah. Hadiahnya nanti Ibu Monica yang memberitahu nih. Oh gitu ya. Kirain dia nginep 3 malam di Bali. Wow. Atau di Australia Pak Stephen pulang kampung. Pak Stephen tadi berdua dengan istri selama acara kami melihat. Luar biasa. Selamat ya Pak Stephen. Yang kedua adalah ini dia Pak Haryadi dan wah, ini mah pasangan
pasangan yang luar biasa ini. Liaison ya, liaison ya. Iya, liaison itu, LOM ya. itu Bukan nempel KKN kayak ya. nempel kayak perangko itu. Sejak awal acara kami sudah melihat, wow, ini pasangannya sungguh luar biasa. Walaupun kemarin kondisinya masih sakit ya, tapi sekarang udah sembuh ya Pak Haryadi dan Bu Jenny ya. Puji Yes. Tuhan, ya. Yang ketiga adalah pasangan Bapak Roy dan Ibu Yola. Ini kelihatan yang paling mesra nempel terus ini Bu Lita. Ini pasangan masih muda loh. Oh ini. iya pantas, Oh, pantas. lihat saja kan Pantas. muda sekali kan. Ah. Tapi begitu mesra, terus mesra sampai tua ya Pak. Waduh, jadi iri kita nih. Dan yang keempat adalah tadi device dengan nama Pak Will dan Ibu Yanti. Mana masih ada? Apa masih ada Pak Will dan Coba Ibu tangan. Yanti? Ada. Oh ya, ini juga sama nih. Dari tadi saya lihat Ibu Lita ya. Waduh. Yes, kami juga melihat juga bajunya loh Pak. Iya, serasi Tadi itu. juga Pak Roy dan Pak Roy juga serasi. Iya. Wow, mantap ini pasangannya. Nanti hadiahnya tenang ditransfer oleh Ibu Monica. Yang terakhir adalah ini jauh loh Pak dari Jateng ya. Itu Pak Budiono dan Ibu Waduh, Indah. Pak Budiono mana Pak Budiono? Pak Budiono. Oh, ini Pak Budiono. Ya. Masih ada Pak Budiono? Masih ada. Ibunya mana? Ya, ditampilkan Ini istrinya dulu. di- Ya, di- sebentar. Cantik sekali. Ya, sebentar saya mau Mamanya. foto dulu. Pak Stephen ajak istrinya dong, saya mau foto nih. Pak Stephen. Silakan difoto Pak. 5 pemenang Ya, tunggu pasangan ini. yang Pak terbaik. Stephen. Sebentar Mana Pak, itu? sebentar Pak, Ya. saya ambil. Oke. Pak Stephen istrinya mesti diambil nih. Iya, ini Pak Stephen ya, istrinya mesti damping, saya foto di soalnya. Oke. Ya. Ya, deket-deketan itu Pak Stephen masih kurang Istrinya dekat. majuan. Duduk. Ya. Mantap ya. Bentar, oke. Makasih sudah. Ya. Wow, terima kasih semua yang sudah hadir, terutama saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Dali, untuk Pak Amin, yang luar biasa. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di acara kami ini. Saya percaya kita semua semakin semangat di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Terima kasih Pak Dali. Terima kasih Pak Dali. Thank you. Pak Nasri, terima kasih. Pak Amin. Terima kasih Pak Dali. Ya, terima kasih. Pak Don. Terima kasih Pak Budiono, makasih. Eka, semua. Pak Roy. Jinhat, Pak Handoko, Amin Windoro. Mas Pranoto, welcome. Terima kasih Pak Dali, makasih. Makasih. Oke, Pak. Om Jinhat, terima kasih. Pak Dani, Ibu Terima Julita, kasih. Ibu Monica, Pak Anton, Pak Dani, Ya, makasih semua. Monica, terima Oke, kasih. Pak. acara malam ini Ya, mohon Pak pamit. Jinhat. sangat baik. Thank you. Terima kasih semua. Oke, Bu Anton. Sekali lagi terima kasih semua. Ini udah sembuh ya Pak Haryadi. Budiono. Udah sembuh ya. Pamit, Pak Dali, Pak Amin. Ya, ya Pak Jinhat. Pak Jinhat, thank you. Pak Dan Jinhat istrinya yang Pak Dali. jauh Ya. berkenan hadir di Pak tengah-tengah Pak Kevin, kita. thank you. Pak Budiono. Sama-sama. Terima kasih Pak. Pak Anton, thank you. Budiono semua ya. Terima kasih. Pak Jinhat, Pak Anton. semuanya. Ya, makasih ya Budiono jauh-jauh. Thank you. Pak Budiono dapat hadiah. Dapat Pak Jinhat. Hadiahnya honeymoon di Bali, Pak Budiono. Pemenang nanti akan Makassar, di Makassar diumumkan aja. ya. Masih bagi. Yasmin. Ketemu di Mohon pamit. Oke, Pak Jinhat. Oke, Pak Jinhat pamit ya. Live ya. Ya. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Ya, sukses ya Pak. Sampai besok Ibu-ibu. para doa ya. Haryadi sama Bu Yeni. Sukses buat Monica, LOF semuanya Semangat. luar biasa. Ya. Thank you semua. Oke. Mohon Ya, izin. Pak. Oke. Ya, Bu makasih. Monica itu ada calon untuk digabungkan sama Bu Sarah itu.
Kenapa Bu Pak? Yuni. Bu Yuni Sastra itu didukung Ibu Sarah. God bless you. Ya, makasih. Terima kasih Kak. God bless you. Thank you, Bu Jenny. Bu Jenny didoakan untuk yang ini ya, youth yang ini, yang menuju LOF Bu. Tadi ada anak muda itu ibu-ibu. Iya Pak. Tadi saya meeting lama juga dengan Bro Yance. Iya. Ya, sebulan sekali nanti mau ada leader meeting. Ya, semoga LOF yang itu bisa bangkit ya, anak muda. Dukung Bu Monica, Bu Yuni, Sarah, Sastra. Oke, sampai ketemu, sukses. Sampai ketemu bulan depan. Ya. Bu Yeni Sampai besok. Bu Yeni sampai besok. Iya, sampai besok Bu Yoli. Ya, thank you buat invite. Ya. Thank you. Thank you. See you ya. Ya. Bye. Bye. Kita live ya. Pak Dhani, terima kasih banyak loh Pak Ya, Dhani. sama-sama semua ya. Luar biasa. Ya, thank you semua ya. Pokoknya Ya. seru, bagus. Ya, oke, thank you semua. Thank you. lancar. Lancar. Udah, Oke. sip. Ya, Bu, saya close ya. Ya, oke, thank you. Yuk.